Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, dan tentunya yang paling besar adalah nikmat iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk memudahkan langkah-langkah kita melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling penting, yaitu perintah salat dan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu secara berjamaah. Karena ini adalah perintah yang sangat penting, maka kita harus perbaiki apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat berjamaah pada waktunya, di mana azan dikumandangkan, tidak tertinggal takbiratul ula. Kalau ditanya masalah dunia, pasti kita mau yang terbaik, mau rumah yang terbaik, mau pangkat yang terbaik, mau harta yang terbaik, semua terbaik. Maka ada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah salat, maka kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan salat subuh. Dikatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia telah melaksanakan salat sunnah sepanjang malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah akan diberikan cahaya penerang pada hari kiamat. Dikatakan, berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid Allah pada malam gelap gulita, yang akan menjadi cahaya penerang pada hari kiamat. Orang yang senantiasa salat subuh berjamaah akan menjadi tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, "Mana tetangga-tetanggaku?" Maka malaikat berkata, "Yang mana tetangga-tetanggamu ya Allah?" Orang-orang yang senantiasa memelihara salat berjamaah. Dengan salat subuh secara berjamaah maka dijamin masuk surga. Dikatakan barang siapa yang salat pada 2 waktu dingin, dijamin masuk surga. Orang yang senantiasa salat subuh secara berjamaah bebas dari sifat munafik dan bebas dari api neraka. Dikatakan barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari, tidak tertinggal berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan, dan tidak tertinggal takbiratul ula, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan dari sifat munafik dan bebas dari api neraka. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan salat berjamaah, bahkan dengan duduk-duduknya kita di sini yang mulia. Setelah salat berjamaah, berzikir, tilawat Al-Quran, berbicara tentang
kebesaran Allah Subhanahu wa taala 90 menit setelah waktu salat subuh, maka ada yang namanya salat Isra. Maka pahalanya sempurna. Seperti orang yang naik umrah atau haji sempurna. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang-orang di pagi hari, ya Allah, berilah keberkahan orang-orang yang umatku di pagi hari. Dengan salat subuh berjamaah juga seperti ini yang mulia diberkahi rezeki kita. Barang siapa yang salat berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan, akan diberikan 5 keuntungan, salah satunya ialah keberkahan rezeki. 2 rakaat saja salat sunnah sebelum salat fajar, salat subuh, akan mendapatkan dunia dan isinya. Jadi yang mulia, sebenarnya kita ini harus bergembira karena mampu melaksanakan perintah agama dan begitu banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapat. Sehingga tadi dikatakan apabila pada waktu salat Rasulullah bersabda, padamkanlah api yang engkau nyalakan, yang kalian nyalakan dengan salat. Padamkanlah api yang kalian nyalakan, yaitu dengan salat. Maka orang-orang berdiri, berwudu, salat dengan sempurna, maka padamlah api itu. Tapi bagaimana yang mulia dengan saudara-saudara kita di luar sana? Kita harus bagi pikir dan risau, Pak. Kita hari ini sudah enak nikmati agama dengan sebaik-baiknya, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di luar sana? Ribuan orang di luar sana, Pak. Sekiranya itu betul-betul terjadi sekarang, maka terbakarlah rumah-rumah mereka, Pak. Terbakarlah diri-diri mereka dengan tidak melaksanakan salat. Mungkin itu anak kita, istri kita, suami kita, keluarga-keluarga kita. Inilah yang harus kita risaukan agar kita semua selamat. Jadi yang mulia, duduknya kita di sini tiada lain hanyalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia. Haram nabi-nabi terdahulu masuk surga sebelum baginda Rasulullah SAW. Begitu pula umatnya. Haram umat terdahulu masuk surga sebelum umat baginda Rasulullah SAW. Jadi yang mulia, bersyukur kita menjadi umat Rasulullah SAW. Kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umat Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan dengan menjadi umat Rasulullah, umat yang terbaik. Bahkan yang mulia, ada beberapa nabi yang minta untuk jadikan umat baginda Rasulullah SAW. Hanya Nabi Isa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, barang siapa yang berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat baginya. Para malaikat akan mendoakan keampunan baginya. Dosa-dosanya akan diampuni, bahkan dikatakan diberikan pahala sebesar gunung Uhud. Dan tentunya yang paling besar yaitu baginda Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Inilah yang kita minta, bagaimana kita semua di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tanda-tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Halik, Allah Malik,
Allah Sami, Allah Basir, Allah Sami. Inilah yang diulang-ulang agar masuk keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, tanda-tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mulia, ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau Maha baik. Bagaimanakah cara kami bersyukur kepadamu?" Maka Allah Subhanahu katakan, "Sejauh mana engkau mengingatku, maka sejauh itulah engkau bersyukur kepadaku." Bahkan dikatakan, orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala aktivitasnya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Itulah orang-orang yang berakal, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, ada satu rongga di dalam tubuh kita yaitu hati. Hati ini tidak akan puas, tidak akan terpuaskan kecuali dengan zikrullah, kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati ini cenderung kepada benda-benda, maka tidak akan puas. Mau benda yang satu, mobil umpama, mobil mewah, mau satu, mau dua, mau tiga, tidak akan pernah puas. Orang yang memburu pangkat, pangkatnya sudah ini, mau lebih tinggi lagi, tidak akan pernah puas. Mau jadi memperbanyak harta-harta, tidak akan pernah puas. Maka hati ini akan puas hanya dengan senantiasa lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini yang kita buat, maka hati kita akan menjadi kaya tanpa harta. Hati kita akan menjadi raja tanpa kerajaan. Dan yang mulia, kita akan mulia tanpa pengikut. Tapi yang mulia, hari ini umat hari ini menghabiskan waktunya mencari kemuliaan bukan dengan amal-amal agama, dengan kebendaan-kebendaan, maka pasti dan pasti akan kecewa. Inilah yang mulia, bagaimana kita senantiasa tawadhu, perbaiki diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita meningkat, maka satu-satunya cara hanyalah mengikuti para sahabat. Sebagaimana sahabat ditarbiyah oleh baginda Rasulullah SAW selama 13 tahun dengan penderitaan dan mujahadah, sehingga iman-iman sahabat sempurna. Beda dengan kaum Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa tinggalkan kaumnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kembali menjadi murtad. Tapi yang mulia, para sahabat yang telah ditarbiyah oleh baginda Rasulullah SAW selama 13 tahun, imannya sempurna. Inilah yang harus kita perbaiki, yang kita contoh-contoh. Suatu Umar bin Khattab karena iman yang sempurna jadi khalifah, terjadi gempa di Madinah. Maka yang mulia Umar bin Khattab memuji Allah seraya memukul cambuknya ke bumi dan berkata, "Wahai bumi, apakah aku tidak adil di permukaanmu?" Maka seketika itu juga bumi berhenti bergetar.
tidak terjadi gempa. Karena iman yang sempurna para sahabat, yaitu ketika perang Badar, umat muslimin hanya sekitar 300, sedangkan kaum kafir Quraisy ada 1000 orang dilengkapi dengan perlengkapan perang yang sangat sempurna. Tapi karena kesempurnaan iman para sahabat, maka dapat memenangkan pertempuran itu. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah, sehingga Rasulullah bersabda, perbedaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang sahabat karena keyakinannya yang dilawan adalah orang-orang yang mati, walaupun banyak orang tidak terkesampak, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam perang Uhud. Ketika sahabat diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat sebelum perang terjadi, tapi karena meninggalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, maka sahabat kalah dalam perang tersebut. Begitu juga dalam satu peperangan dalam waktu Khalifah Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ketika itu terjadi perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Ketika itu sudah lama berperang, setiap hari umat Islam gugur, banyak yang gugur, sehingga yang mulia amir rombongan daripada umat Islam bersurat kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu untuk meminta bantuan, meminta pasukan agar bisa memenangkan peperangan. Tapi apa yang terjadi yang mulia? Khalifah hanya mengirim seorang tua ke medan perang, dan setelah mengamati, ternyata para sahabat ada sunnah yang tidak dibuat, yang tidak dilakukan, itu yang dengan bersiwak. Maka yang mulia diperintahkanlah pasukan untuk bersiwak di pinggir sungai. Maka di pagi hari, di sore hari bersiwak di sungai. Maka ada mata-mata musuh yang melihat sahabat bersiwak, maka melaporkan kepada pimpinannya. Dia katakan, bahaya umat Islam sekarang bukan lagi mengasah pedang-pedang mereka, tapi mengasah gigi-gigi mereka. Nanti akan dia gigit kita. Maka semua ketakutan, Allah memberikan rasa takut kepada kaum kafir Quraisy, maka larilah terbiri-biri tanpa peperangan, hanya karena mengamalkan satu sunnah saja. Hari ini Pak, dikatakan umat Islam harus menguasai dunia, harus kuasai ekonomi, harus kuasai teknologi, harus kuasai ini dan itu. Padahal yang mulia, sederhana saja kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW 24 jam dalam kehidupan sehari-hari kita. Sama dengan ini yang mulia. Ini harganya 5.000, tapi nilainya sangatlah besar. Barang siapa, bahkan dikatakan, sekiranya tidak memberatkan umatku, aku akan mewajibkan bersiwak. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku akan mewajibkan bersiwak. Salah satu keuntungan daripada bersiwak yaitu setiap kita salat sebelum bersiwak, maka 70 derajat lebih besar daripada orang yang tidak bersiwak. Dan ini yang paling hebat. Barang siapa yang senantiasa bersiwak, Allah akan memudahkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. 5.000 rupiah Pak, kenapa kita tidak mau beristiqamah melaksanakannya? Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita terpelihara, maka haruslah ada usaha atas agama, usaha atas iman. Dengan salat, sedekah, puasa, itu hanya ciri-ciri orang beriman. Salat, puasa, sedekah dan lain dengan amal-amal kita tidak mampu menjaga,
kecuali hanya dengan satu cara, yaitu dengan mendakwakan agama. Salat, puasa, dan lain sebagainya ibarat sebuah kebun dipatok hanya dengan kayu, pasti dan pasti akan tergeser. Kita harus patok dengan patok beton agar tidak akan tergeser. Patok beton yaitu dengan mendakwakan agama, seperti dengan manhaj para nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, imannya meningkat karena istiqamahnya dalam berdakwah siang dan malam selama 950 tahun. Hanya mendapatkan 83 orang pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan mujahadahnya sehingga imannya meningkat. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabarannya 13 tahun meninggalkan keluarganya, akhirnya Allah angkat derajatnya. Baginda Rasulullah SAW. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam dengan kesuhutannya, suhud, maka Allah angkat derajatnya. Dan yang terakhir, Baginda Rasulullah SAW siang dan malam berdakwah. Sekiranya di kota Mekah kakinya dengan tinta merah, maka seluruh jazirah Arab kota Mekah Baginda Rasulullah SAW telah mendatangi umat, menyampaikan agama, menyampaikan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Inilah yang mulia. Bagaimana agar iman kita terjaga? Maka wasiat Rasulullah dikatakan, perbaharulah iman kalian, yaitu dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada semua orang, menyampaikan kalimat la ilaha illallah ke seluruh orang di seluruh alam. Jadi inilah yang mulia, dengan keluarnya kita seperti ini, belajar menyampaikan agama agar terjaga iman kita, agar meningkat iman kita, terjaga iman kita. Jadi yang mulia, agar iman kita terjaga, maka kita harus memelihara wasiat Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke pasar dan berteriak kepada orang-orang pasar, "Wahai sekalian saudara-saudaraku, kenapa masih tinggal di sini? Di masjid ada pembagian warisan dari baginda Rasulullah SAW." Maka yang mulia, orang-orang yang datang dari pasar ke masjid dan melihat apa yang terjadi dan kembali. Maka orang yang kembali, Abu Hurairah bertanya, "Apa yang kau lihat? Tidak ada wasiat Rasulullah." Bilang, "Ada wasiat Rasulullah, yaitu yang taklim wa taklim seperti ini. Zikir wal ibadah, dakwah wa tabligh, dan hikmat." Inilah yang mulia, dengan keluarga seperti kita ini untuk meningkatkan iman. Agar iman kita terpelihara, maka kita kembali ke mahala kita masing-masing, berbuat seperti ini. Berbuat karena perjuangan yang sebenarnya bukan di sini, Pak. Ini hanya latihan. Latihan selama 40 hari. Perjuangan yang sebenarnya adalah, atau pertandingan yang sebenarnya adalah di tempat-tempat kita. Bagaimana kita mendatangi tetangga-tetangga kita. Di sana ada perasaan bagaimana? Kadang perasaan takut. Jadi ini hanya latihan. Jadi bagaimana kita buat amal seperti ini di mahal-hala kita, yaitu buat taklim wa taklim, zikir wal ibadah, jola 1, jola 2, yaitu dakwah wa tabligh dan hikmat. Setelah itu, agar agama juga ada di rumah-rumah kita, di ahli keluarga kita, maka kita buat juga taklim di rumah-rumah kita. Jangan kita cuma pintar bicara kiri kanan kemana-kemana, tapi keluarga kita tidak perhatikan, Pak. Maka kita harus buat juga amal di rumah kita, senantiasa bermusakarah dengan ahli keluarga kita,
bermusyawarah dengan ahli keluarga kita, agar ahli keluarga kita juga masuk juga agama dalam rumah-rumah kita. Jadi yang mulia, sebenarnya agama ini mudah. Hari ini orang untuk membahagiakan keluarga, mencari uang sebanyak-banyaknya untuk dibawa kepada keluarga, agar keluarga bahagia. Padahal sebenarnya kalau tidak ada amal agama dalam rumah, berapapun uang yang kita bawa ke rumah kita tidak akan pernah mencukupi. Tapi kalau agama yang kita bawa ke rumah-rumah kita, langsung dia akan bersyukur, Pak. Berapa yang kita bawa, senantiasa bersyukur. Karena Allah jaga keluarga-keluarga kita. Bahkan dengan kita ada taklim-taklim di rumah-rumah kita, maka ahli keluarga kita, anak laki-laki kita, insya Allah di waktu berjamaah di masjid. Anak wanita-wanita kita menutup hijabnya dengan sempurna. Istri kita buat amal di rumah-rumah kita. Inilah sebenarnya maksud daripada hidup kita. Bagaimana sempurnakan agama dalam kehidupan kita. Sempurna agama di mana-mana. Di masjid apalagi. Di rumah, di tempat kerja, di mana saja. Karena yang mulia, satu ketika Rasulullah, seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, siapakah